Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pembahasan kali ini tentang perbedaan mukjizat dan sihir. Karena sihir itu juga di sebagian tempat, dan menurut sebagian orang sihir itu juga luar biasa. Juga sihir menyalahi terhadap suatu kebiasaan, sehingga tidak kalah atau tidak jauh beda dengan definisi daripada mukjizat. Sehingga kitab ini menjelaskan apa perbedaan mukjizat dan sihir itu sendiri. Jadi mal farqu bainal mu'jizati was sihri, apa perbedaan antara mukjizat dan sihir. Jadi apa perbedaan antara mukjizat dan sihir? Mengapa kok ada perbedaannya? Mengapa kok ada persamaannya? Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Jim al-jawab, as-sihru amrun khariqun lil adah. Jadi sihir juga adalah perkara yang menyalahi kebiasaan atau tidak sama dengan kebiasaannya. Jadi sama dengan mukjizat itu. Jadi sihir itu adalah perkara yang luar biasa. Tetapi ada sedikit perbedaan. Fi badi'ir ra'yi tumkinu mu'aradatuhu. Jadi sihir itu adalah perkara luar biasa, tetapi fi badi'ir ra'yi hanya sekedar sekilas penglihatan. Jadi sekilas penglihatan sihir itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Tetapi tumkinu mu'aradatuhu, yang bisa atau yang mungkin untuk dilawan. Beda halnya dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi kebiasaan tapi tidak bisa dilawan. Li'annahu, karena sihir itu mabniyun, gitu ya. Karena sihir itu berdasarkan ala asbabin, atas beberapa sebab. Karena sihir itu berdasarkan beberapa sebab, man arafaha wa ta'ataha hasala ala yadihi dzalikal amru. Sehingga ya barang siapa yang tahu dan bisa melakukan sebab-sebab sihir, maka hasala ya ala yadihi dzalikal amru, maka bisa menghasilkan sihir. Tetapi kalau mukjizat tidak bisa. Fahuwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairu khariqin lil adah. Tetapi mukjizat itu secara sejatinya dan kenyataannya itu tidak menyalahi kebiasaan. Jadi mungkin hanya menurut sebagian orang, tetapi secara hakikatnya dan kenyataannya sihir itu tidak menyalahi kebiasaan. Tetapi kenapa kok dianggap aneh? Wa gharabatuhu innama hiya bin nadhari li jahli asbabihi. Orang-orang itu menganggap aneh sihir itu karena tidak tahu tentang sebab-sebab sihir atau tidak tahu cara-cara melakukan sihir itu sendiri, sehingga dianggap perkara yang sangat luar biasa. Jikalau seseorang itu bisa untuk melakukan ataupun bisa perkara-perkara yang bisa mendatangkan sihir, maka ya tidak dianggap aneh sihir itu. Jadi dianggap aneh karena orang-orang yang melihat sihir itu tidak tahu bagaimana cara seseorang itu mendatangkan sihir. Wa mal mu'jizatu fa innaha khariqatun lil adati haqiqatan la yumkinu mu'aradatuha. Adapun mukjizat itu memang perkara yang menyalahi kebiasaan secara hakikat, la yumkinu mu'aradatuha, yang tidak mungkin untuk dilawan. Jadi mukjizat itu perkara yang benar-benar menyalahi terhadap kebiasaan atau benar-benar perkara yang luar biasa, tetapi juga tidak bisa untuk dilawan. Bagaimana cara pemikirannya, cara nalarnya? Fala yumkinu as-sahiru ayyaf'ala misla fi'lil anbiya, maka tidak mungkin seorang penyihir mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu yang sama dengan apa-apa yang dilakukan oleh para nabi. Jadi tukang sihir tidak bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh para nabi.
Apa contohnya? Binja'lil mayyiti hayyan, menjadikan orang yang mati hidup lagi. Tidak bisa tukang sihir. Tapi kalau mukjizat ataupun para nabi itu bisa. Wa qalbil asa hayyatan, dan menjadikan atau mengganti tongkat itu menjadi ular. Maka dari itu tukang sihir itu tidak bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para nabi. Walida, oleh karena tidak mungkin sihir itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para nabi, ya amanan saharatu fir'auna bi Musa alaihi salam, sehingga tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Walamma sorot asahu hayyatan hakikatan, ketika tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular secara hakikat. Jadi kan kalau menurut ceritanya di tengah lapangan, kemudian tukang sihirnya Fir'aun itu merubah tali-tali itu menjadi ular-ular yang kecil. Kemudian ternyata Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil kepunyaan penyihirnya Fir'aun. Sehingga karena tukang sihir Fir'aun itu merasa kok ini ular sungguhan, berarti itu, sehingga tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Wa batala'at asiyahum mahibaluhum lima'rifatihim bi anna hada mimma la ya'ti bisihri. Sehingga ularnya Nabi Musa itu menelan ular-ularnya tukang sihirnya Fir'aun. Karena lima arifatihim, karena mereka tahu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu ya layak bisihri, tidak bisa dilakukan menggunakan sihir. Oleh karena itu tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Wasiru masdaruhu min nafsin amaratin bisu. Sihir itu berdasarkan ataupun bisa berasal dari nafsu ammarah bisu. Jadi nafsu yang menyebabkan perkara yang tidak baik. Jadi takunu mazharun lil fasad, yang menjadi dasar daripada suatu kerusakan. Tetapi wal mu'jizat masdaruha min nafsin zakiyatin takunu mazharan lis-shalahi wal irsyad. Akan tetapi mukjizat itu ya berdasarkan ataupun keluar dari nafsu yang sangat bersih, yang menjadi tanda untuk suatu kebaikan dan suatu petunjuk. Nah, karena memang sangat berbeda sihir dan mukjizat, sekalipun ada persamaan yaitu perkara yang luar biasa, akan tetapi keluar biasaan sihir itu bukan secara hakikat, akan tetapi keluar biasaan mukjizat itu memang secara hakikat. Dan sihir itu sendiri tidak bisa dilawan, tetapi kalau mukjizat itu tidak bisa dilawan. Oleh karena itu tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa, karena sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir, sehingga tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.